warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Gufron Nurul Majid. Saya Gufron Nurul Majid dari Universitas Diponegoro, dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu saya tentang bagaimana tutorial membuat database menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Nah, pada kasus kali ini kita akan membuat minimarket yang bernama Dewayanto. Nah, kita langsung saja. Sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana apa sih database itu, kemudian bagaimana model-model yang digunakan untuk membuat database itu. Yang pertama, database itu merupakan suatu kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam sebuah komputer ataupun di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak ataupun software program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data ataupun database ini meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Nah, model yang digunakan untuk membuat database salah satunya adalah ERD ataupun Entity Relationship Diagram. ERD ini merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data ataupun database berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan juga simbol. Seperti itu. Nah, dalam ERD ini terdapat 3 komponen penting, yang pertama adalah entity, kemudian atribut, dan juga relationship ataupun relation. Nah, atribut ini merupakan isi ataupun bagian-bagian dari entity, di mana entity itu terdiri dari beberapa atribut. Sedangkan relation adalah hubungan antara entity-entity tersebut. Nah, di sini sudah ada suatu kasus di mana minimarket Dewayanto ingin membuat sistem basis data. Di sini entity-nya adalah berupa kasir, kemudian ada customer, kemudian ada transaksi, ada barang dan juga supplier. Dan juga yang terakhir juga ada kartu member. Nah, untuk mengetahui atribut-atribut dari setiap entitas dari kasus ini, kita maksud saya sudah membaginya ke dalam 6 tabel. Di sini ada tabel barang, kasir, customer, dan juga transaksi, supplier, dan juga kartu member. Tabel barang atributnya ada nama barang, merek, jenis, harga, dan juga stok barang. Dan seterusnya kasir, customer, transaksi, dan juga seterusnya kalian dapat lihat atribut-atributnya. Nah, untuk mengetahui relasi antar tabel-tabel ini ataupun entity, kita langsung saja membuka aplikasi MySQL Workbench. Oke. Nah, perlu diingat, sebelum kita membuka aplikasi MySQL Workbench, kita harus memiliki yang namanya aplikasi XAMPP Control Panel. Untuk penginstalannya kalian dapat melihatnya di internet, di YouTube, ataupun juga mendownloadnya di website yang menyediakannya. Nah, kalau sudah terinstall, kita langsung klik saja. Kita klik start pada Apache dan juga MySQL seperti ini. Tunggu sampai warnanya berubah. Nah, warnanya sudah berubah menjadi hijau seperti ini. Kemudian kita minimize dan kita langsung saja buka aplikasi MySQL. Kalau MySQL kalian tidak ada di desktop, kalian bisa cari di Explore. Ya, kita tunggu lah, sudah. Nah, sudah terbuka seperti ini. Setelah itu, untuk membuat database baru, kita harus membuat new model. Diklik di kiri atas icon file, kita klik new model. Nah, kita sudah masuk ke tampilan MySQL new model seperti ini.
Di sini ada yang MyDB ataupun My Database, merupakan awalan ataupun kosong. Kita dapat mengubahnya dengan edit schema. Nah, sudah tampil edit schema, kita langsung saja buat namanya mini market minimarket dewa oke ya. Sudah terubah namanya menjadi minimarket Dewa Yanto. Kemudian kita dapat langsung membuat tabelnya. Kita dapat membuat tabelnya di add table ataupun add diagram. Nah, mungkin kita coba dulu di add table di sini. Kita klik 2 di icon add table. Nah, sudah muncul tabel 1. Kita ubah namanya menjadi tabel. Yang pertama kita buat saja namanya tabel untuk barang. Nah, untuk mengisi atribut-atributnya kita klik saja kolom name di sini. Nah, otomatis sudah ada ID barang. Itulah mengapa saya tadi di awal di PPT saya tambahkan ID di setiap entity. Oke, kita langsung saja klik enter. Ini benar udah INT saja nggak apa-apa. Kemudian klik sini, nama barang, nama barang varchar 45 pakainya, tergantung nanti panjangnya nama-nama barang nanti. Kemudian apalagi ya, saya lupa. Nama barang, merek, jenis, harga, stok. Merek barang, juga nama, varcharnya juga sama, varchar 45. Kemudian ada jenis barang, varcharnya juga sama, varchar 45. Kemudian harga barang, kemudian terakhir adalah stok barang. Oke, sudah lengkap. Ada nama, merek, jenis, harga, dan juga stok. Di sini kita menggunakan varchar 45 saja semua, nggak apa-apa, karena mungkin nama-nama dan juga ikonnya nggak terlalu banyak. Oke. Nah, di sini ada PK. PK ini adalah primary key ataupun menjadi kunci utama dari tabel ini. Kemudian ada not null. Not null ini berarti nggak boleh nggak boleh kosong. Kita harus klik semua di sini karena mungkin nggak boleh kosong. Kita nggak boleh, jangan sampai tidak terisi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya untuk membuat tabel-tabelnya kita skip aja karena mungkin sama seperti ini kurang lebih. Untuk membuat ini entity-nya, kemudian ini kita masukin atributnya, dan sebagian besar juga varchar 45 ataupun nanti untuk yang beda akan saya jelaskan di diagram saja. Nah, kita skip aja langsung ke diagramnya yang sudah jadi kolom tabel-tabelnya. Oke, kita sudah masuk ke tampilan diagram seperti ini. Nah, ini tadi mungkin tabel-tabel ini bagaimana bisa tampil di diagram ini ataupun lembar kosong di sini itu. Mungkin kita bisa berikan contoh seperti ini. Kita hapus ini dulu aja.
Nah, tadi yang kita hapus adalah barang. Maksud saya adalah kasir ya, kasir. Kasir. Pinjaman kasir. Kita karena mungkin seperti ini, langsung saja mungkin. Misal kartu member, kita klik, kita tahan, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, karena sudah ada di sini, maka ada keterangan seperti ini. Tapi seperti itu tadi, kurang lebihnya untuk membedakan tabelnya dari sini ke sini. Oke, kita langsung saja untuk bagaimana sih kita untuk merelasikannya. Saya lupa, mungkin sebelum itu kita bisa beberapa beberapa tabel kita ada yang beda tadi, seperti ini kasir, kita klik 2 kali seperti ini. Nah, muncul atributnya, ada nama, alamat, nomor kasir. Nah, untuk yang beda di sini ada alamat kasir. Kita memberikan varchar 100 karena agar bisa memuat lebih banyak icon nantinya, agar alamatnya juga bisa termuat lengkap. Kemudian ada nomor kasir, kita menggunakan desimal 15 karena kebanyakan nomor telepon di Indonesia adalah antara 12 sampai 13 angka. Nah, itu pun berlaku untuk tabel-tabel yang lain. Oke. Kita close saja. Nah, kita langsung saja bagaimana untuk merelasikannya dengan tabel-tabel yang lainnya. Nah, untuk merelasikan menghubungkan antara tabel-tabel ini, kita bisa melihat bagaimana kasusnya. Di sini tertulis seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Oke. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam transaksi. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi memungkinkan terdapat berbagai macam barang, dan sebaliknya, setiap barang juga dapat masuk dalam berbagai transaksi. Nah, setiap transaksi itu menyimpan tanggal transaksi, bla 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 seperti itu. Kemudian untuk menyediakan stok barang di minimarket, ada supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang ke minimarket tersebut, namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Oke, seperti itu. Nah, pertama-tama kita mungkin mulai dari yang memiliki banyak kemungkinan relasi dengan tabel lainnya. Yang adalah transaksi. Transaksi ini bisa berhubungan dengan barang, kasir, customer, seperti itu. Nah, pertama-tama kita mungkin untuk ke barangnya, barang dan juga transaksi ini dapat kita mulai dari transaksi ini dapat melayani transaksi banyak barang dan juga
berbagai barang dapat masuk dalam satu barang itu bisa masuk dalam berbagai transaksi. Nah, dalam hal ini kita menggunakan relasi yang namanya many to many. Ada dua sebenarnya dalam kasus ini, yaitu many to many dan juga one to many. Nah, untuk transaksi dan juga barang ini adalah many to many, yaitu menggunakan icon ini. Kemudian kita klikkan ke sini. Oh, maaf, namanya salah ya. Kita delete saja, tadi kesalahan. Many to many. Oke, bukan seperti ini. Kita klik dulu ini, kemudian ke sini, kita sambungkan ke sini. Oke, di sini ada tabel baru, merupakan jembatan antara hasil dari hubungan antara kedua tabel ini ataupun entity ini. Kemudian kita lanjut ke hubungan antara transaksi dan kasir. Nah, kasir ini dapat melayani berbagai transaksi, namun transaksi ini hanya dapat dilayani oleh satu kasir. Nah, untuk untuk hubungannya yaitu adalah one to many. Kita menggunakan icon 1:n ini. Pertama kita klik di yang many-nya yaitu transaksi, kemudian kita hubungkan ke yang one-nya yaitu kasir. Nah, akan hubungannya adalah seperti ini. Nah, kemudian transaksi juga berhubungan dengan customer, di mana customer dapat memiliki banyak transaksi, namun hanya ada maksud saya adalah satu customer hanya bisa melakukan satu transaksi, dan namun transaksi bisa dilakukan oleh banyak customer. Hubungannya adalah one to many, sama seperti dengan kasir tadi. Kita klik icon ini garis, kita klik transaksi, kemudian kita sambungkan ke customer. Nah, sudah muncul hubungan garis seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke antara hubungan barang dan supplier. Disebutkan tadi banyak barang dapat disediakan oleh supplier, namun hanya ada satu supplier yang dapat menyediakan banyak barang tersebut, dan hubungannya adalah one to many. Kita klik di icon barangnya yang many, kemudian kita sambungkan ke supplier. Nah, sudah muncul hubungan seperti ini. Nah, yang terakhir kita hubungan antara customer dan juga kartu member. Karena kartu member ini tidak memiliki hubungan antara supplier, barang, dan juga yang lainnya, hanya memiliki hubungan dengan customer. Nah, hanya setiap satu customer hanya bisa memiliki satu kartu member, maka dari itu adalah hubungannya adalah one to one. Ini ada ikonnya, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, sudah muncul garisnya. Nah, sudah jadi hubungan-hubungan antar tabel dan juga, ataupun entity. Di sini barang punya hubungan dengan transaksi dan juga punya supplier, transaksi punya hubungan dengan barang, kemudian kasir, customer memiliki hubungan dengan kartu member dan juga transaksi, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita dapat mengklik database. Untuk selanjutnya kita klik forward engineer. Nah, di sini kalau kalian belum memiliki nama localhost, mungkin terusannya adalah manage storage connection. Nah,
Kalau kalian sudah memiliki localhost, kita klik saja next. Kita next. Nah, sudah jadi tulisan-tulisan seperti ini namanya adalah bahasa pemrograman. Yang nantinya kita akan dapat membuat sebuah sistem untuk mengolah database, untuk mengolah data-data yang masuk. Nah, sampai segini dulu yang dapat saya bagikan kepada kalian. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya belum terlalu ahli dalam hal ini. Like jika kalian suka dengan video ini. Dislike kalau kalian gak suka. Jangan lupa tinggalkan komen kalian untuk memberikan saran, kritik, dan juga masukan ataupun juga apresiasi kalian terhadap video ini. Oke, thank you for watching. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you say you want me, you don't mean it, do you?